Ex omnibus vis partibus constant. Sesuatu dinyatakan sempurna bila setiap bagiannya komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami Delegasi Debat Mahkamah Konstitusi tahun 2020 dari Universitas Trisakti. Adapun sesuai dengan penetapan Mahkamah Konstitusi, yaitu mosi debat kali ini adalah rancangan Undang-Undang Omnibus Law, maka posisi kami di sini adalah pro terhadap mosi tersebut. Perkenalkan, saya sebagai pembicara pertama yaitu Haikal Fizuni, pembicara kedua Bima Muhammad, dan pembicara ketiga Ahmad Sabirin. Dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan argumentasi pro dari RUU Omnibus Law dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Saya sebagai pembicara pertama akan memaparkan argumentasi secara umum, dan pembicara kedua akan memaparkan argumentasi dari landasan filosofis dan yuridis. Dan pembicara ketiga akan memaparkan argumentasi dari landasan sosiologis. Penataan kembali perundang-undangan menjadi hal penting yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya penataan undang-undang. Penataan undang-undang tersebut mencakup upaya penyederhanaan, harmonisasi, dan sinkronisasi. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk penataan tersebut adalah dengan menerapkan Omnibus Law dalam pembentukan undang-undang. Sebelum kami sampaikan lebih lanjut mengenai urgensi dan substansi RUU Omnibus Law dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kami akan uraikan lebih jauh mengenai hal tersebut secara etimologis. Omnibus Law berasal dari kata omnibus dan law. Kata omnibus berasal dari bahasa Latin omnis, yang artinya untuk semua. Bila digandeng dengan kata law yang berarti hukum, maka Omnibus Law dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua. Lebih jauh lagi, dapat disimpulkan bahwa Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai semacam, sebutlah, undang-undang payung hukum. Walaupun menurut Profesor Dr. Maria Farida, Undang-Undang Omnibus Law berbeda dengan Undang-Undang Payung, sebab Undang-Undang Omnibus Law kedudukannya sejajar dengan undang-undang lain, sementara Undang-Undang Payung biasanya kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang yang lainnya. Namun demikian, prinsipnya, rancangan Undang-Undang Omnibus Law merupakan suatu rancangan undang-undang yang ketika diundangkan, maka konsekuensinya akan mencabut beberapa klausul tertentu dalam undang-undang, di mana norma atau substansinya juga bukan tidak mungkin akan menyatakan tidak berlaku, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Selanjutnya akan diuraikan argumentasi urgensi rancangan Undang-Undang Omnibus Law dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, yang akan ditinjau dari 3 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua akan memaparkan 2 perspektif. Yang pertama-tama ialah perspektif filosofis dan kedua ialah perspektif yuridis. Perspektif filosofis, spirit sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial dalam Omnibus Law. John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice memulai kalimatnya dengan The Role of Justice. Dengan kalimat ini, John Rawls seakan hendak mengatakan bahwa masyarakat yang baik sudah seharusnya terstruktur dan terlembaga menurut prinsip-prinsip keadilan. Prinsip keadilan yang demikian itu pula lah yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Sebagaimana tercermin dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila, dalam konteks di depan bernegara Pancasila sebagai filosofi konslar memiliki posisi yang amat strategis dalam rangka menyangga konstitualisme Indonesia. Sebagaimana di buku William J. Anders bahwa tegaknya konstitualisme di zaman modern bersandar pada 3 elemen kesepakatan atau konsensus. Yang pertama ialah kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. Yang kedua, kesepakatan tentang ide the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan. Oleh karenanya, seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah seharusnya bersandar pada nilai falsafah Pancasila. Dalam konteks itu,
konsep rancangan undang-undang Omnibus Law sebenarnya sejalan dan senafas dengan falsafah Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima tentang berlaku adil dan keadilan sosial. Kesemua prasyarat tersebut bisa diwujudkan dengan menerapkan Omnibus Law sebagai metode penyusunan undang-undang, mengingat undang-undang adalah instrumen utama yang dimiliki pemerintah dan DPR dalam pengambilan kebijakan strategis negara. Dalam perspektif yuridis, rancangan undang-undang Omnibus Law sebagai upaya menyelesaikan permasalahan regulasi di Indonesia. Landasan yuridis yang paling utama dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai the supreme law of the land. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, sehingga sistem hukum ini adalah sistem hukum Eropa kontinental atau civil law dengan sendi utama hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang memerlukan tertib hukum secara hierarkis dalam proses pembentukannya. Pemahaman tersebut yang seringkali menjadi dasar argumentasi bahwa Omnibus Law tidak bisa diterapkan di Indonesia sebagai negara yang sistem hukumnya adalah civil law, mengingat Omnibus Law hanya bisa diterapkan di negara yang hukumnya adalah common law. Menurut kami, argumentasi ini tidaklah tepat karena dalam perkembangannya sudah tidak relevan lagi membedakan secara diametral antara civil law dan common law. Dalam praktiknya, di dalam negara yang mengadopsi civil law pasti mengadopsi sejumlah prinsip common law, dan begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh, Indonesia yang diidentikan negara civil law dan selain mengadopsi hukum tertulis juga mengadopsi jurisprudensi atau asas presenden sebagai salah satu sumber hukum yang merupakan corak dari common law. Yemlia Siddiqui mengatakan pembagian dikotomis antara common law dan civil law menjadi semakin kabur. Semakin terjadi konvergensi antara dua sistem hukum besar tersebut, termasuk di dalamnya metode pembuatan peraturan perundang-undangan. Belanda misalnya, yang mengadopsi sistem civil law, berhasil mengesahkan Omnibus Law agar diterapkan dengan baik. Sebenarnya kalau disadari, kehadiran Omnibus Law di negara-negara yang mengadopsi sistem hukum common law jadi bukti nyata bahwa pembedaan secara diametral dan dikotomis itu sudah tidak lagi relevan. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam sistem hukum common law tidaklah menghendaki adanya hukum tertulis, karena bagi mereka hukum itu apa yang hidup di dalam masyarakat atau the living law, sehingga tugas hakim yang menentukan hukum atau sebagai the judgment law. Namun demikian, sebagaimana diketahui pula bahwa Omnibus Law ini merupakan salah satu bentuk hukum tertulis yang merupakan salah satu jenis undang-undang. Ketika negara-negara common law menerapkan Omnibus Law, secara tidak langsung, negara-negara tersebut sebenarnya bertransformasi menjadi sistem civil law. Apabila kita merujuk kembali kepada konstitusi, maka sebenarnya Indonesia tidak dikatakan hanya mengadopsi civil law ansih. Akan tetapi, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengadopsi prinsip-prinsip common law. Dalam diskursus ilmu hukum, khususnya ketika mengkaji mengenai tujuan hukum, maka sistem civil law dengan hukum tertulisnya lebih menitikberatkan pada kepastian hukum. Sementara sebaliknya, sistem common law dengan konsep judgment law lebih menitikberatkan pada keadilan. Sementara konstitusi menggabungkan keduanya, yaitu selain kepastian hukum, juga menitikberatkan pada keadilan. Sebagaimana dapat dilihat pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, secara yuridis konstitusional, rancangan Undang-Undang Omnibus Law sangat mungkin dan bisa diterapkan di Indonesia dengan metode Omnibus Law ini. Dalam perspektif sosiologis, terdapat kebutuhan yang begitu besar dari masyarakat akan hadirnya RUU Omnibus Law guna mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Salah satunya adalah persoalan hyper-regulation yang tumpang tindih dan tidak sinkron. Bahkan berdasarkan data dari Bank Dunia, Indonesia memiliki indeks kualitas regulasi yang tergolong buruk pada tahun 2018, yaitu minus 0,07. Sementara, tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia atau yang dikenal dengan ease of doing business di Indonesia juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal tersebut tentu berimplikasi pada penurunan tingkat investasi di Indonesia. Sebagaimana terkonfirmasi dengan data yang disampaikan oleh Bank Indonesia, bahwasanya posisi investasi internasional Indonesia mengalami penurunan pada akhir triwulan 3 tahun 2019, yakni 326,2 miliar dolar Amerika. Berdasarkan paparan yang sudah kami laksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Omnibus Law sebagai suatu metode atau konsep pembuatan mendapatkan justifikasi baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Secara filosofis, rancangan Undang-Undang Omnibus Law sejalan dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila sebagai filosofis Grundslag bangsa Indonesia. Secara yuridis konstitusional,
keberadaan rancangan Undang-Undang Omnibus Law dibenarkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai the supreme law of the land. Terakhir, secara sosiologis, kehadiran rancangan Undang-Undang Omnibus Law sebagai metode pembuatan undang-undang bisa mengatasi sejumlah persoalan kebangsaan, diantaranya persoalan hukum berupa tumpang tindih regulasi, persoalan sosial ekonomi berupa pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja, serta persoalan-persoalan lainnya. Dewan Juri yang terhormat, demikianlah pemaparan argumentasi yang kami sampaikan terkait dengan rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.